Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da al-mab'ats. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pesantren Ramadan rahimahumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi keimanan yang kuat, sehingga dengan keimanan kita bisa menahan haus dan lapar pada siang hari. Kenapa orang itu makan dan minum pada siang hari? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena keimanannya itu daim. Daim artinya lemah. Jadi dirayu oleh orang lain, diajak, dia bisa makan dan minum, atau kehendaknya sendiri untuk minum dan makan. Jadi ketika dia makan dan minum, itu namanya imannya itu lemah atau daim. Lalu kenapa orang itu bisa bertahan? Bisa dia tidak minum dan makan pada siang hari, padahal sedang berpuasa. Karena ketika itu imannya itu dia adalah iman, imannya kuat, tidak bisa dirayu, tidak bisa digoda. Jadi dia adalah iman, bertambah imannya, kuat imannya, sehingga bisa menahan haus dan lapar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih, kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan selawat yang sering kita baca nanti dibalas oleh Rasulullah berupa syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan dari Rasulullah. Misalnya timbangan amal ibadah kita kurang, tapi dengan seringnya kita berselawat ditambah. Ketika itu disebut Yaumul Mizan, hari ditimbang dosa dan pahala. Yaumul Hisab, hari dihitung dosa dan pahala. Jadi banyak hari yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika amal ibadah kita ditimbang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 dijelaskan, wa yakhshawna rabbahum, hendaklah benar-benar takut kepada Allah, su'al hisab, hari dihitung dosa dan pahala seseorang. Jadi ada masanya hari dihitung dosa dan pahala. Pahala kita belum sedikit. Jadi kita oleh Rasulullah karena kita sendiri bersalawat kepadanya waktu hidupnya. Baiklah bapak-bapak ibu, judul yang akan dibacakan pada kesempatan ini ada 4 macam orang yang beriman itu beruntung. Ada 4 macam orang yang beriman itu beruntung.
kata Allah. Di mana dalilnya surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kata Allah, benar-benar bahwanya iman orang beriman itu beruntung. Di mana beruntungnya? Di dunia mendapat hidup sehat, aman, adil dan makmur. Di dunia. Kalau di akhirat janji Allah, ulaika humul warithin. Mereka duduk dalam surga mewarisi warisun. Humul warisuna Firdaus. Duduk dalam surga Firdaus, kata Allah. Janji Allah ini tidak mungkin. Innallaha la tudrikul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Artinya tepat. Kita mau didudukkan dalam surga Firdaus dengan syarat, kata Allah, nomor satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka benar-benar khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kita benar-benar khusyuk dalam mengerjakan sholat. Lalu apa itu khusyuk? Khusyuk secara lugah atau bahasa adalah ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingatan kita tidak ada lagi tentang keduniaan. Apa itu keduniaan? Misalnya kawan, teman, uang, utang, gulai, banyak tentang keduniaan itu dihilangkan. Jadi pikiran kita waktu takbiratul adalah bizikrillah, mengingat Allah, dan ada pemikiran yang lain-lain. Itu khusyuk secara lugah atau bahasa. Nah, ini orang yang menang, kata Allah, menghilangkan pikiran tentang keduniaan. Pikiran kita hanya kepada Allah. Lalu ada dua penyebab sebab orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Dua penyebabnya. Dasarnya surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pun mengikuti kulus. Mereka sering memakan makanan yang haram. Itu penyebab bahwa tidak khusyuk. Karena di dalam tubuhnya kita mengalir darah-darah yang halal, apalagi yang haram itu dalam makan. Jadi susah khusyuk dalam sholat. Apa itu makanan yang haram? Ya misalnya hak orang lain kita ambil, langsung kita makan, atau jadi berat karena dimakan bersama-sama dalam ibadah, atau roti, atau mencuri, ya, atau langsung ambil barang orang lain, misalnya jamu, buah-buahan, tanpa diminta. Itu kata Allah, sama menalikan ini tulus. Mereka sering memakan makanan yang haram. Itu penyebab seseorang tidak mau khusyuk dalam sholat karena sering memakan harta orang tanpa diminta. Satu, kata Imam Ghazali. Yang kedua, yungkajibi khusyuk. Mereka sering berbohong atau berdusta. Ya, mereka sering berbohong
atau berdusta. Misalnya Ramadan ini lain bersolawat lain, padahal tadi orang sudah makan dalam kamar, minum, atau kita pergi ke pasar, makan sate, LPR, di sana ada orang bersolawat lain. Nah, ini contohnya ada bohong. Yukadzibi kata Allah, surah Al-Maidah ayat 42. Nah, apabila seseorang itu sering berbohong, maka susah baginya untuk khusyuk dalam mengerjakan sholat. Itu satu, orang yang beruntung dan berwarisi surga Firdaus. Yang kedua, waladina hum anil lahi, orang-orang itu menjaga lidahnya. Lidah ini bukan jaga. Kata Rasulullah, awliyahul, kalau berbicara Rasulullah tak mencari orang lain, menyakiti orang lain, kata Rasulullah, awliyahul, anjaniam atau diam. Nah, itulah beriman, itulah orang yang beriman. Jadi kalau berbicara juga bagaimana? Kita kaitkan dengan puasa. Pada siang hari kita berbicara dan keluar. Kadang-kadang duduk berdua, bertiga, berempat, dan 5, dan 6. Surah Al-Mujadalah ayat 9. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Artinya, tahukah kamu, kata Allah, aku yang menjadikan langit dan bumi. Di antara itu ada nampakku tujuh dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6. Lalu mereka membicarakan keadaan orang lain. Yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya. Nah, inilah penyebab seseorang itu tidak khusyuk dalam sholat. Kalau dibicarakan pada siang hari, keadaan orang, baju orang, menantu orang, nah, kita bicarakan bisa menjadi ghibah. Ghibah itu fitnah. Fitnah itu menambah-nambah perkataan yang tidak jelas diperjelas. Apa akibatnya pada puasa kita? Akibatnya kata Rasulullah, malamnya ada terlanjur. Ini yang disebut ayat doa tahu hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan berdusta, berbohong, berbenci pada sehari, maka Allah tidak mengajukan atau membiarkan saja pahala puasa seseorang itu, walaupun orang itu menahan haus kalapan. Jadi artinya kalau tak parah juga mengecil kata Rasulullah, ancaannya hotel. Kalau mengecil dibicarakan orang lain, tabacu keadaan orang lain, bisa berkurang nilai amal ibadah puasanya. Jadi bagaimana solusinya? Ya, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, tentunya lidah ini kata Allah dijaga. Kata Rasulullah, wahafizulta, peliharalah lidahmu. Itu yang kedua, orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, walladzina hum min amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka bisa menjaga amanah. Apa itu amanah? Amanah itu suatu tanggung jawab. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu diamanahkan oleh Allah punya anak
anak ada yang belum. Ya, sudahkah anak ini kita didik dengan pendidikan agama? Sebab pendidikan yang pertama itu adalah orang tua, ya, baru diserahkan ke guru yang nomor 2-nya. Atau kita biarkan saja, tidak ada kita serahkan mengaji sekolah, kita biarkan saja, berarti bapak dan ibu menyia-nyiakan amanah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, ibu dan bapak. Dan kemana diarahkan anak tadi? Apakah sudah dididik tentang agama atau belum? Atau untuk umum saja tidak ada agamanya? Jadi kita yang bertanggung jawab nanti akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Jadi menjaga amanah, ya, bertanggung jawab. Misalnya seorang penulis beberapa pengurus, ya, diamanahkan oleh masyarakat, bapak itu ketua, sekretaris, bendahara, dan mau melakukan sesuatu pekerjaan, dan dia menjalankan amanah sebelum juga dikerjakan, ya, diadakan musyawarah dulu, musyawarah, ya, untuk mufakat. Awak kamu bersih, manusia maupun ada jalan, kan dibuka dengan yang baik. Bagaimana kawan pengurus jangan dimusyawarahkan, jangan dikerjakan saja seorang pengurus saja bertahan antara orang. Itu namanya tidak amanah. Dikatakan wasawirun fil amri, musyawarahkan terlebih dahulu baru dikerjakan. Apa yang awak bangun di musola ini misalnya, kita mau dibuka atau dibayangin kita yang lain belum sah, ya dimusyawarahkan wasawirun fil amri, itu juga amanah. Ini cara yang ketiga adalah orang yang mendapat keberuntungan, kemenangan dunia dan akhirat. Yang terakhir, yang keempat, orang yang mendapat kemenangan keberuntungan itu adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Tadi zakat itu terbagi dua, ada zakat mal, zakat harta. Kalau sekarang zakat fitrah, zakat diri kita untuk menyampaikan pahala puasa kepada Allah. Zakat mal dulu. Zakat mal itu misalnya seseorang membuat sawah yang dipadang. Di padang itu sawah orang dibuat sampai semisal sudah dikeluarkan upah petigaran sampai misalnya 20 tahun, ada 3 yang membuat dikeluarkan 2 tahun, ya, dikeluarkan 2 tahun, mencatatkan apa kata Allah dalam Al-Quran, khudz min amwalihim, keluarkanlah sebagian hartamu, artinya zakatkanlah, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan hartamu dan mensucikan orang yang punya harta itu. Jadi dua fungsinya. Kepada siapa kita berikan zakat tadi? Dalam surah At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan fuqara, orang fakir, wal miskin, siapakah orang fakir dan miskin itu? Kata para ahli tasawuf ada 2, fakir 1, miskin 1. Dia berusaha naiknya ini, tapi yang dia usahakan itu hadis itu juga, baik fakir atau miskin. Besok berusaha ini,
dapat uang 150 misalnya, ya beli beras, kebutuhan hari, belanja anak, habis juga hari itu. Nah, orang ini kata Imam Al-Ghazali, orang ini termasuk orang fakir atau orang miskin. Mereka berkewajiban menerima zakat mal atau zakat harta. Ya, padi yang 2 karung tadi kita bagi-bagikan kepada orang fakir dan orang miskin. Itu zakat mal. Sekarang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat diri kita karena kita puasa. Apa tujuan zakat fitrah ini? Untuk mensucikan diri dan menyampaikan pahala puasa kita kepada Allah. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah menyatakan, Syahrul Ramadan, orang yang puasa bulan Ramadan, mu'alafun baina samawati wal ardh. Apabila tidak membayarkan zakat fitrahnya, tergantung pahala puasanya antara langit dan bumi. Lalu kenapa tergantung? Karena tidak membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu tentu orang yang mampu, orang yang punya harta, orang yang punya uang, orang yang punya beras, dia berkewajiban membayarkan zakat fitrah. Kepada siapa dibayarkan? Boleh langsung kepada orang fakir, orang miskin, boleh dikumpulkan di musala ini. Orang yang mengumpulkan itu namanya amil zakat. Kemudian diambil zakat ini beberapa orang ditunjuk, dikumpul. Nah, besok hari raya kedua hari kita bagikan pada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Baru yang berpahala puasa, tapi dia tidak berbayar. Katanya kawannya bagi zakat Allah. Padahal dia sibuk berkulit di rumah, beli baju, sepatu anak, dan tekanan zakat fitrah lain. Sehingga lah sampai lagi raya sudah berubah. Oh, zakat Allah berbayar. Lagi zakat berubah ayah. Awak boleh sedekah namanya lagi, tak zakat lagi. Dibuat ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Jadi sebelum kaki naik baju, batas terakhirnya keluarkan zakat fitrah, supaya pahala puasa kita tidak tergantung antara langit dan bumi. Di mana dalilnya? Hadis Rasulullah tadi, Syahrul Ramadan mu'alafun baina samawati wal ardh. Orang yang puasa bulan Ramadan apabila tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, tergantung pahala puasanya. Di 4 macam ini sampai itu. Yang pertama, khusyuk dalam mengerjakan sholat. Yang kedua, jaga lidah supaya jangan berkurang amal ibadah kita. Yang ketiga, jaga amanah, tanggung jawab. Bapak dan ibu bertanggung jawab terhadap anaknya, pendidikan. Bagaimana bapaknya bertanggung jawab? Yang keempat, mengeluarkan zakat mal atau zakat fitrah. Sehingga apa yang kita lakukan mendapat pahala jawab dan kita didudukkan alladzina yarisuna min ba'd kulli aqwalihim. Mereka duduk dalam surga Daud selama-lamanya. Mudah-mudahan memberi mau'izah pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf bila kurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.